Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helviana Mayasari dengan NIM 211290075 kelas 2C Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dina Juni Astuti MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bunyi bahasa. Klasifikasi bunyi bahasa terdiri dari vokal, konsonan, dan semivokal, nasal dan oral, bunyi panjang dan pendek, bunyi rangkap dan tunggal, bunyi ekspresif dan bunyi ingresif, geminat dan homorgan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja klasifikasi bunyi bahasa beserta contohnya. Klasifikasi bunyi bahasa. 1. Vokal. Bunyi disebut vokal apabila terjadinya tidak ada hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. Contoh, perasa tatapan muka. Tatap atau muka bila vokal U dilafalkan pendek maka akan bermakna bertemu. Bunyi disebut konsonan apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi ada artikulasi. Contoh, rakyat dan bapak. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Contoh, J sesuai dengan I, W untuk U, Y untuk Y, dan W untuk W. 2. Nasal dan oral. Apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tengkaknya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau sengau. Contohnya M dan N. Apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tengkak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Contohnya D, B, D. 3. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Contoh bunyi panjang yaitu bunyi musik seperti trompet. Contoh bunyi pendek yaitu bunyi petir dan bunyi bersin. 4. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang terdiri sendiri dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klaser. Diftong yang lazim disebut vokal rangkap dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu-waktu mengucap bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Klaster yang lazim disebut gugus konsonan dibentuk apabila cara artikulasi atau tepat artikulasi dari konsonan yang diucapkan saling berbeda. Yang kelima, bunyi dengan arus udara ekspresif dan bunyi dengan arus ingresif. Pembentukan bunyi itu dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara demikian disebut ekspresif, contoh PTKS. Namun dalam bahasa-bahasa tertentu dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah udara masuk ke dalam paru-paru. Jika demikian, arah udara itu disebut ingresif, contoh BDG. Selanjutnya yang keenam, yaitu geminat dan homorgan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama atau identik, sehingga menimbulkan ucapan panjang dalam bunyi tersebut. Contohnya Allah dan Assalamualaikum.
Adapun yang disebut homorgan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk oleh alat dan daerah artikulasi yang sama. Contohnya konsonan alveolar T, D, dan N, konsonan bilabial P, B, dan M, konsonan palatal C, J, N. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.